Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan keberkahan. Kenapa disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan? Karena bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki diri, mensucikan diri, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah, zikir, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyucikan diri kita pada bulan Ramadan. Yang pertama, dengan bertaubat. Taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringankan bibir kita agar kita mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu yang kedua, ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan serta mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa kita disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, tapi juga sebagai sarana penyucian diri. Menyucikan diri dari dosa-dosa, dari sifat buruk, serta dari segala hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah kita. Selain puasa, perbanyaklah salat malam, membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran hanya satu huruf saja, maka akan diberikan 10 kebaikan untuknya. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang berbuat kebaikan. Lalu yang keempat, ibadah bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan dapat dengan memberi makan orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya yang kelima, menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita ini juga termasuk amalan perbuatan yang dapat menyucikan diri kita pada bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang. Tapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu amalan terakhir yang bisa kita lakukan untuk menyucikan diri kita pada bulan Ramadan, yang keenam, yakni menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Jangan biarkan hati kita kotor dengan kebencian, apalagi dengan dendam. Mari kita saling memaafkan, membantu sesama, karena semua itu adalah amalan yang berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita mampu menyucikan diri dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita pengampunan, keberkahan, dan surganya. Maka dari itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki hati, menyucikan diri, dan mendekatkan diri kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih baik setelah bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.